Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan saya Sastio Aji Darmawan. Tadi mungkin sedikit sudah diperkenalkan oleh Bu Ayu. Saya penyuluh anti korupsi pertama dari Jakarta Anti Corruption Forum Integritas. Penyuluh anti korupsi adalah bukan profesi sebenarnya Bapak Ibu, hanya kompetensi yang diakui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana tugas kami memang memberikan penyuluhan-penyuluhan anti korupsi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada DPD IAPI Jakarta, Pak Bles dan tim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit lah ya, sedikit gagasan tentang bagaimana kita bisa berintegritas dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sesuai dengan nama kegiatan ini ya, Building Learning Commitment, saya coba mau mengajak Bapak Ibu sekalian gitu untuk membangun komitmen bersama, bukan sekedar untuk belajar tentang pengadaan, karena sayang banget kalau sebenarnya kita melakukan sesuatu, kita bisa melakukan hal yang lebih besar, tapi kita cuma mengambil fokus pada hal-hal yang kecil. Padahal sebenarnya pengadaan barang jasa pemerintah itu punya dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dalam paparan ini saya coba bagikan kepada Bapak Ibu sekalian gagasan kami tentang bagaimana membangun komitmen untuk kesejahteraan kita semua. Ya, ini sedikit tentang data diri saya. Saya selain penyuluh anti korupsi, tugas utama saya sebenarnya adalah ahli muda pengelola pengadaan barang jasa dari Kementerian Hukum, dari instansi yang dimana kita dulu bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya kebetulan di Jakarta Anti Corruption Forum sebagai sekretaris saat ini, dan kebetulan tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bu Ayu, saya ketua bidang publikasi dan literasi PD IAPI Jakarta. Saat ini di IAPI kita sudah punya lembaga bantuan hukum, dan kebetulan saya juga ditugaskan sebagai sekretaris untuk lembaga bantuan hukum pengadaan publik Indonesia cabang Jakarta. Dan yang terakhir, kebetulan saya juga bersama teman-teman lainnya mendirikan komunitas yang namanya Insan Pengadaan Anti Korupsi. Saya mau ngawali gagasan saya dengan disclaimer atau penyangkalan. Kami semua penyuluh anti korupsi ataupun kita semua sebenarnya dalam rangka menyebarkan pesan-pesan kebaikan bukan berarti kita sudah paling baik ya Bapak Ibu ya. Tapi ini ikhtiar kita semua, ikhtiar terbaik kita semua untuk saling nasihat menasihati. Jadi apapun yang saya sampaikan sini bisa jadi adalah bisa jadi adalah upaya saya untuk memperbaiki kesalahan saya di eh, periode yang sebelumnya. Saya mau mulai diskusi kita tentang eh, sebuah buku ya. Ada buku bagus yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca sebagian atau mungkin belum pernah baca. Kalau ada kesempatan silahkan baca. Judulnya bukunya Start with Why. Yang nulis namanya Simon Sinek. Buku ini sangat bagus. Buku ini menggiring kita, opini kita untuk menjadi pemimpin besar. Ya, makanya tagline-nya cara pemimpin besar menginspirasi orang untuk bertindak. Dari buku ini, ya sesuai judulnya, saya mau ngajak kita semua untuk bertanya. Ada pertanyaan yang mungkin hanya perlu dijawab oleh Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, mengapa Anda mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, mengapa semua ASN perlu memahami PBJ pemerintah? Dan mungkin ini nanti jawabannya akan saya coba bantu ajukan. Dan yang terakhir, ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, mengapa kita semua perlu ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Tiga pertanyaan ini yang akan menjadi modal kita semua untuk membangun komitmen bersama selain melaksanakan kegiatan ini, tapi juga ikut serta mensejahterakan bangsa ini.
Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mengapa Anda ikut kegiatan ini? Silakan dijawab masing-masing. Yang saya sampaikan di paparan ini hanya mungkin sedikit. Bisa jadi jawabannya akan sangat beragam. Ada yang mungkin hanya menjalankan perintah pimpinan. Ada yang emang pengen dapat pengetahuan tentang pengadaan barang jasa. Ada yang memang bercita-cita mendukung kinerja organisasi. Ya karena kinerja organisasi tanpa pengadaan barang jasa sangat mustahil. Yang keempat mungkin cuma mau refreshing. Karena di tengah kesibukan kita ya selama 1 tahun anggaran ini pasti butuh refreshing. Dan yang terakhir mungkin mencari pemasukan tambahan dari perjalanan dinas nantinya, it's okay, nggak ada masalah, ya kan? Selama itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan mungkin ada jawaban-jawaban lainnya. Silakan jawab oleh Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak mau intervensi, tapi saya mau mengusulkan apapun jawaban Anda, apapun alasan Anda untuk ikuti kegiatan ini, jangan lupa niatkan juga untuk ibadah. Saya coba ngasih analogi toilet umum Bapak Ibu. Bayangkan, bayangkan kalau kita cuma punya uang, kalau di gambar ini kita cuma punya uang misalkan 3.000 dan kita mau buang air besar. Mohon maaf ya, ini bukan eh, jorok ya, tapi saya coba menganalogikan supaya kita bisa memahami bersama. Kita cuma punya uang 3.000 dan kita pengen buang air besar di WC umum gitu. Bayangkan kalau kita nggak sekalian buang air kecil, apa yang terjadi ketika kita keluar dari WC umum? Bingung mau buang air kecil gimana? Karena uangnya cuma 3.000. Nah, kehidupan ini bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kehidupan ini cuma sekali dengan sumber daya kita yang terbatas. Maka itu coba lakukan semua aktivitas dalam hidup ini sekalian sama ibadah, Bapak Ibu. Mungkin analoginya kurang tepat ya. Mungkin analoginya terlalu receh ya menggunakan bahasa umum. Tapi ini analogi sederhana yang bisa saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu punya analogi lain. Jadikan semua aktivitas dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, sekaligus sebagai aktivitas ibadah Bapak Ibu. Sayang banget kalau cuma ngejar dunia. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Mengapa ASN perlu paham PBJ? Saya coba ajukan gagasan, ajukan usulan, jawaban, ajukan usulan alasan, tapi sisanya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Kenapa ASN perlu paham PBJ? Pertama, setiap ASN tidak akan luput dari pengadaan barang jasa. Yang kedua, pengadaan barang jasa itu bagian dari kompetensi manajerial. Tadi Pak Bles, Ketua DPD kita sudah sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu duduk bahkan ASN terbaru saja, CPNS saja, itu dapat apa namanya mata ajar kompetensi manajerial level 1, level paling dasar gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah duduk di kursi manajemen, di kursi manajerial, di jabatan tertentu. Maka PBJ adalah bagian dari kompetensi manajerial. Yang selanjutnya, PBJ sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak mungkin sebuah organisasi bisa berjalan tanpa pengadaan barang jasa. Enggak mungkin. Imigrasi nggak mungkin berjalan tanpa belangko paspor, tanpa tinta paspor. Lembaga pemasyarakatan tidak bisa berjalan tanpa ada pengadaan bahan makanan. Maka pengadaan barang jasa adalah keniscayaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya, setiap ASN berpeluang jadi KPA. KPA itu apa? Nanti kita jelasin. Terus PBJ sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tadi yang sudah judulnya saya sampaikan di awal. Barangkali Bapak Ibu berpikir saya cuma bawahan yang akan melaksanakan tugas pengadaan. No, Bapak Ibu pahlawan pembangunan. Bapak Ibu berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan bangsa ini. Yang terakhir, kenapa ASN perlu paham PBJ? Ini yang paling mengerikan Bapak Ibu. Dari banyak hal-hal baik, saya cuma ajukan satu hal yang mengerikan, yaitu PBJ ladang korupsi. Saya coba jelaskan satu persatu. Setiap ASN tidak akan luput dari pengadaan barang jasa. Silakan jawab pertanyaan ini masing-masing. Pernah beli konsumsi rapat? Pernah beli tiket pesawat untuk keperluan dinas? Pernah booking kamar hotel untuk keperluan dinas? Pernah mengundang narasumber? Pernah daftar pelatihan di luar BPSDM seperti sekarang? Pernah yang lain-lain?
Barangkali selama ini mungkin Bapak Ibu nggak sadar itu sebenarnya pengadaan barang jasa, bagian pengadaan barang jasa. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah bersinggungan langsung dengan penyedianya, tapi kan Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Karena pengadaan barang jasa itu adalah proses mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Jadi tidak mungkin seorang ASN itu tidak bersinggungan dengan pengadaan barang jasa sama sekali. Yang kedua, bagian PBJ adalah bagian dari kompetensi manajerial dan sarana mencapai tujuan organisasi. Kenapa? Ya, PBJ itu sendiri prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan. Nah, kalau kita mengutip definisi manajemen, dimanapun organisasinya, pasti ada proses perencanaan. Tidak mungkin Kementerian Imigrasi, Kementerian Pemasyarakat bisa berjalan, bisa menjalankan layanan publiknya tanpa tahap perencanaan. Dan semua Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu bukan pelaku pengadaan nantinya, pasti juga berkontribusi pada tahap perencanaan. Minimal mengusulkan kebutuhan, minimal mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, setiap ASN berpeluang jadi KPA, Bapak Ibu. KPA ini kasta tertinggi dalam pelaku pengadaan. Kenapa? Kalau pengguna anggaran adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kuasa pengguna anggaran itu penerima mandat, penerima delegasi dari pengguna anggaran. Bayangkan, kepala lapas, kalapas, kantor imigrasi, ya, kepala kantor imigrasi, jadi KPA, dapat mandat langsung, dapat delegasi langsung dari menteri. Gimana nggak hebat, ya? Nah, setiap ASN, saya tegaskan lagi, setiap ASN berpeluang jadi KPA. Ya. Kenapa saya kutip, saya ambil gambarnya Pak Gibran, Pak Wapres. Ya, saya mau mengutip pesan baiknya. Kalau setiap generasi muda bisa berpeluang jadi wakil presiden, apalagi cuma jadi KPA, Bapak Ibu. Ayo semangat supaya jadi KPA. Saya yakin nggak ada yang nolak kalau dijadikan kepala Satker ya. Yang terakhir, belum yang terakhir. Yang keempat, alasan keempat. PBJ sarana kesejahteraan tapi ladang korupsi. Ini yang ngomong bukan saya. Ini hasil survei penilaian integritas tahun 2024, tahun lalu. Tahun ini akan dirilis nanti tahun depan, Januari 2026. Indeks integritas nasional kita 71,53 atau masuk dalam kategori rentan. Indeks terendah ada di Kabupaten Seram bagian timur. Indeks tertingginya ada di Organisasi Bank Indonesia 86,71. Dari SPI 2024 kita mengambil beberapa ringkasan. PBJ adalah salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi. Risiko penyalahgunaan dalam PBJ mencapai 97% di kementerian lembaga dan 99% di pemerintah daerah. Temuan ini berdasarkan jawaban dari 53 responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan di sektor ini. Apa saja penyalahgunaannya? 49% pemilihan pemenang vendor sudah diatur. 56% kualitas barang tidak sesuai dengan harga. 38% hasil pengadaan tidak memberikan manfaat. 71% tindakan nepotisme meningkat semakin drastis dari tahun sebelumnya. Dan 46% gratifikasi dari pemberian vendor ke penyelenggara negara dalam proses pengadaan barang jasa. Ini detailnya, ya. Komponen rendah pada indikator penguatan PBJ ada pada pengaturan pemenang, kualitas barang, hubungan kekerabatan, dan suap atau gratifikasi. Berdasarkan data, ini saya akses 9 Mei tahun 2025, bisa jadi sekarang nambah. Karena banyak OTT ya, Bapak Ibu. Kasus pengadaan barang jasa itu sampai dengan 9 Mei 2025, dari mulai tahun 2022 sampai 2025, itu sudah ada 423 kasus. Sementara di gratifikasi penyuapan yang di dalamnya juga mungkin terkait dengan pengadaan barang jasa ada 1064 kasus. Sisanya kasusnya sedikit-sedikit.
Ini harus jadi warning buat kita semua. Apa dampaknya kalau korupsi di pengadaan kita biarkan? Yang pertama, kalau barang jasa tidak sesuai dengan kebutuhan, barang jasa tidak sesuai spesifikasi teknis, atau fiktif, pekerjaan belum selesai namun sudah pembayaran 100%. Ya. Kalau tidak sesuai kebutuhan, Bapak Ibu nggak bisa menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga kalau tidak sesuai spesifikasi teknis. Apalagi fiktif. Fiktif ya artinya akan ada kerugian negara. Kemudian ada misalkan contohnya jalan, jalan mudah rusak, bantuan sembako kualitasnya buruk, bangunan atau kantor mudah ambruk, fasilitas publik tidak memenuhi standar, itu tentu akan mengganggu kinerja organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ke profesionalisme pelaku usaha menjadi tidak berkembang. Ya daya saing pelaku usaha kita, pelaku bisnis kita akan sangat rendah. Malas orang bersaing untuk apa namanya memberikan kualitas barang yang baik ya. Mereka lebih memilih ya sudah menyuap saja supaya dapat proyek. Bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa lain kalau di dalam negeri sendiri kita nggak mampu bersaing. Kemudian ada rendahnya nilai manfaat dari pengadaan barang jasa karena proses perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan real. Maka itu ada idiom gagal dalam merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Dan terakhir, menurunnya akhlak, bahkan rusaknya perilaku manusia sehingga bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Bapak Ibu punya peluang untuk mencegah ini semua. Caranya dengan memahami pengadaan barang jasa dengan secara utuh, lulus sertifikasi, dan bisa jadi agen anti korupsi dalam pengadaan barang jasa. Suka nggak suka, kita harus paham pengadaan, Bapak Ibu. Semua ASN terlibat dalam pengadaan. Pengadaan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Pengadaan juga nanti sarana untuk mencapai kesejahteraan. Mau nggak mau, kita harus paham. Apalagi kalau kita jadi KPA nanti. Caranya, ya minimal terlibat dalam pengadaan pada tahap perencanaan. Minimal itu paling minimal Bapak Ibu. Karena dengan Bapak Ibu terlibat dalam perencanaan pengadaan, perencanaan pengadaan yang berkualitas akan menentukan kualitas tahapan berikutnya. Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana tahapan perencanaan pengadaan itu dilakukan. Yang kedua, bisa Bapak Ibu mengamankan dan atau mengawasi jalannya pengadaan. Demi apa? Ya demi tercapainya tujuan organisasi. Demi terbebas dari sanksi. Bapak Ibu tentu sudah pernah dengar ada temuan-temuan administrasi dari BPK, pengembalian kerugian negara. Itu baru level yang terendah Bapak Ibu. Sanksi yang terendah, sanksi administrasi. Bapak Ibu juga tentu sudah dengar sanksi-sanksi pidana yang sekarang ini lagi ramai. Bahkan seorang menteri, Nadiem Makarim, yang katanya notabene tidak terima uang, bisa ikut terlibat, bisa ikut menjadi tersangka dalam kasus pengadaan. Maka itu penting untuk memahami pengadaan dengan benar. Supaya nggak kaget kalau suatu sangkat diangkat sebagai KPA. KPA tadi dapat delegasi dari menteri langsung. Dan supaya belanja pemerintah bisa memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Apa itu multiplier effect? Multiplier effect adalah satu gagasan yang diajukan oleh John Maynard Keynes tahun 1936. Belanja pemerintah dan stimulus fiskal bisa menciptakan multiplier effect atau efek berganda dari belanja itu. Ya, banyak bentuk belanja pemerintah dapat membuat atau menentukan perputaran dari perekonomian dan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan PDB, produk domestik bruto, yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Pengadaan barang jasa adalah salah satu bentuk dari belanja pemerintah, Bapak Ibu. Dengan usulan John Maynard Keynes ini, dan sudah terbukti di banyak negara, belanja pemerintah bisa meningkatkan produk domestik bruto. Produk domestik bruto yang meningkat berarti ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat berarti kesejahteraan rakyat meningkat. Sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu cuma bukan sekedar eh, tugas pengadaan nantinya. PPK bukan Bapak Ibu adalah
pejuang tumbuhan ekonomi. Nah, kepedulian Anda untuk memastikan pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan dengan penuh integritas akan memberikan efek berganda terhadap upaya negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sekali lagi saya tegaskan Anda lebih dari sekedar pelaku pengadaan, tapi Anda adalah pahlawan pembangunan dan perekonomian. Saya mau coba putarkan video Mbak Ayu, eh, tapi mungkin saya ganti dulu filenya ya. Video ini lumayan bagus untuk meningkatkan, membangun komitmen bukan sekedar dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tapi juga bagaimana memaksimalkan belanja pemerintah tadi. Mohon izin saya siapkan dulu filenya. Bapak Ibu bisa membangun komitmen itu hanya dari satu kata aja. Mulai dari satu kata, yaitu peduli. Kalau Bapak Ibu nggak peduli sama perekonomian bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini, ya Bapak Ibu bisa lulus apa namanya sertifikasi level 1, tapi sayang banget. Sayang banget karena Bapak Ibu berperan besar ya bagi perekonomian tadi. Maaf, agak loading sedikit. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar, Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sebentar. Kalau seandainya tidak berhasil terputar, saya akan skip. Ya, butuh waktu untuk buffering sebentar. Mohon menunggu Bapak Ibu. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting. Ya, sepertinya terkendala jaringan. Saya akan bagikan linknya saja, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tonton sendiri. Mohon maaf karena jaringannya tidak mendukung. Saya kembali ke paparan saya. Mudah-mudahan sudah tampil di layar. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga dengan paparan singkat ini ya Bapak Ibu bisa membangun komitmen masing-masing, bukan sekedar untuk belajar pengadaan, bukan sekedar nantinya untuk bertugas di bidang pengadaan barang jasa, tapi juga memastikan setiap satu rupiah dari belanja pemerintah yang kita keluarkan sebagai aparatur sipil negara memang memberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sastya untuk penyuluhan paparan materi ya.
anti korupsi kepada Bapak dan Ibu serta semuanya. Semoga senantiasa menjadi arahan ya untuk kedepannya dalam bekerja dan berkarya. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita tidak perlu berlama lagi. Untuk sesi pengarahan sistem LMS LKPP akan disampaikan oleh Ibu Fida Hasanah selaku pengelola sistem informasi. Kepada Ibu Fida, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu feedbacknya apakah suara terdengar dengan jelas? Baik, baik. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mohon izin pada yang terhormat Ibu Dian, kemudian Ibu Retina, Ibu Nurila, serta TOC, Bu Ayu dan Mas Robi. Saya izin untuk menyampaikan Zoom arahan awal untuk e-learning hari pertama ini ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya Vida dari IAPI Pusat yang akan mendemonstrasikan untuk tahapan e-learning hari pertama Bapak dan Ibu semua. Baik, untuk e-learning sendiri dijadwalkan dari hari ini Bapak dan Ibu tertanggal 13 November sampai di tanggal 24 November mendatang. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya izin untuk share screen agar saya bisa mendemonstrasikan bagaimana sistem